Leo, sudah yang kedua kalinya. Bab 274. Bagus sekali, Abimanyu. Leo yang memuji menepuk bahunya. Dia yang begitu curigaan tidak langsung naik ke atas, melainkan memerintah bawahannya mengamati keadaan sekitar. Kalau ada masalah, segera kabari. Kalian sudah menunggu begitu lama di sini. Apakah ada melihat orang yang dicurigai? Kak Leo, tenang saja. Dengan pekerjaanku, aku sudah menyuruh bawahanku untuk menyelidiki pelabuhan. Hari ini tidak ada satu orang pun yang datang kemari, kata Abimanyu menepuk dada sambil berjanji. Leo barulah menganggukkan kepala, mengangkat kaki menaiki kapal. Belasan orang berpakaian baju hitam memegang pistol peredam di tangannya, menatap keadaan sekitar dengan tegang, melakukan perlindungan dengan kapal sebagai intinya. Asalkan ada orang yang mendekat, pasti akan dikepung. Kapan akan bergerak? Rapa sudah mulai tidak sabar. Tidak menduga Leo si sampah ini bisa melakukan ini. Benar-benar sudah terlalu meremehkan tikus selokan ini. Jasper juga menatap Yos. Keluar sekarang juga termasuk menangkap orang dan barangnya. Leo ingin melarikan diri juga tidak akan bisa. Selain dia memiliki sayap untuk terbang, kalau tidak malam ini dia pasti akan tertangkap. Yos hanya mengatakan satu kata. Tunggu. Sebagai komandan, dia harus meminimalkan kerugian. Menggunakan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Yos menyuruh untuk menunggu. Mereka semua hanya bisa menunggu. Setiap menit, setiap detik, sepertinya berubah menjadi keringat yang mengalir di punggungnya. Agar tidak menarik perhatian orang, di malam hari dengan suhu setinggi 32 derajat. Di dalam ruangan sama sekali tidak ada AC. Semua orang bergantung pada suhu dingin yang dikeluarkan dari tubuh Yos dan bahkan masih mengeluarkan keringat. Tetap harus berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Saat yang lebih sulit bukannya tidak ada. Terhadap mereka ini sudah biasa. Bisa duduk menunggu di dalam mobil sudah merupakan kenikmatan yang besar. Hanya saja proses penantian selalu begitu sulit dilewati. Walaupun semua orang terintimidasi oleh suasana yang tegang, Yos tetap terlihat begitu tenang. Setelah Leo naik 10 menit, akhirnya dia turun dengan wajah penuh dengan senyuman. Dia sudah melihat barang itu. Bisa dipastikan kalau barang itu pasti melebihi nilainya. Asalkan hari ini bisa dikirimkan dengan aman dari pelabuhan ini. Dia, Leo, akan kembali menjadi orang hebat di kota Leidong. Sampai saat itu, dia tidak hanya tidak perlu menuruti perintah orang, melainkan orang lain yang harus menyanjungnya. Tidak menyia-nyiakan usahanya pada Kamiya. Setelah dia memiliki uang, dia akan membeli senjata. Sampai saat itu, Yos adalah keberadaan yang bisa dihabisi dengan mudah. Kak Leo, bagaimana dengan orang-orang itu? Abimanyu menunjuk penjaga yang diikat di kapal. Leo melakukan gerakan menjepit rokok. Abimanyu langsung mengeluarkan rokok dan menaruhnya di celah jari Leo. Lalu dengan sopan menyalakannya. Asap pun keluar dari mulut Leo. Dia lalu berkata, bunuh saja untuk diberikan pada ikan. Baik, Kak Leo. Abimanyu langsung menganggukkan kepala. Leo melakukan isyarat tangan pada beberapa orang. Segera, sebuah mobil besar untuk mengangkut barang menghampirinya. Hati-hati, jangan sampai menjatuhkan barang. Leo berdiri di samping sambil merokok. Melihat bawahannya yang bolak-balik turun, keserakahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Juga tidak ingin menyia-nyiakan semua yang dia pertaruhkan.
Dia mendapatkan sejumlah uang dari Kamiya. Kalau tidak dengan kemampuannya, dia tidak mungkin bisa mendapatkan barang yang begitu banyak. Untung saja dia memiliki sebuah otak yang cerdas. Tidak seperti orang-orang yang hanya tahu berkelahi dan membunuh. Jari Yos yang panjang mengetuk beberapa kali. Lalu dengan suara yang dingin dan keras berkata, "Gerak!" Begitu Yos selesai berkata, Jasper yang dari awal sudah siap langsung mengambil intercom yang sudah disiapkan dan memerintah. "Gerak!" Terdengar suara pintu ditarik. Pintu mobil pun dibuka. Rapa duluan melompat turun dari mobil. Jasper yang mengikutinya dari belakang pun menggelengkan kepala. Benar-benar gegabah. Rokok Leo masih dijepit di tangannya. Instingnya yang sudah terlatih memberitahunya kalau ada sesuatu yang terus mendekat. Ekspresi wajahnya menjadi tegang. "Kak Leo, ada apa?" Abimanyu tidak mengerti. Leo yang tadinya masih terlihat senang sambil merokok, kenapa wajahnya tiba-tiba menjadi begitu buruk? "Diam," Leo berkata dengan suara kecil, tidak menghiraukannya. Lanjut mendengar. Sebentar lagi, suara itu sudah hampir terdengar jelas. Abimanyu yang diteriaki juga tidak berani berkata lagi. Melihat tatapan Leo yang tegang, perasaannya juga terintimidasi. Jakunnya tanpa sadar bergerak. Dari pinggul mengeluarkan pistol dan menaruhnya di depan dada, menatap pelabuhan yang gelap. Kenapa dia tidak melihat dan mendengar apapun? Tidak sampai 1 menit, wajah Leo langsung berubah drastis, meneriaki orang yang sedang memindahkan barang. "Semuanya naik ke mobil, segera pergi." "Kak Leo, sebenarnya apa yang terjadi? Barang masih belum diturunkan semua dan kita pergi begitu saja." Abimanyu melihat truk yang masih belum terisi setengah dengan tidak mengerti bertanya. Leo langsung menendangnya ke samping, dengan cepat berlari ke arah mobil. Reaksinya cukup cepat, tapi orang yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Dia adalah Yos yang tidak terkalahkan. Tidak peduli gugatan ataupun perencanaan, dia adalah pria mengerikan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pelabuhan yang awalnya tenang dalam seketika keluar belasan orang dan mengepung mereka. Abimanyu yang terjatuh di lantai langsung terkejut dan tidak berani bangkit, menundukkan kepalanya. Diam-diam melihat belasan pria terlatih yang memakai baju anti peluru dengan rapi dan berkarisma menatap mereka. Dan mereka dari awal sudah kacau dan tidak tahu harus melakukan apa. Perbedaan jelas seperti ini. Tidak perlu dipikirkan, sudah tahu kalau lawan mereka itu lebih hebat. Seperti dari awal sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Leo dengan tatapan yang mengerikan melihat ke suatu arah, seperti sedang menunggu kemunculan seseorang. Segera di arah tatapannya memberikan sebuah jalan. Sosok bayangan tegap perlahan muncul dari kegelapan. Tatapan yang dingin tertuju padanya, bagaikan es yang membuat orang merasa dingin. Sepasang tangan Leo mengepal, matanya melotot. Dia sudah tahu ini pasti adalah ulah Yos. Dia terlalu buru-buru dan tidak memikirkan dengan seksama hal yang paling penting. Mana mungkin bisa berjalan selancar itu? Melihat wajah Yos seketika membuatnya merasa bekas luka di bagian kiri wajahnya terasa sakit. Itu adalah rasa dendam yang muncul dari dalam dirinya. Suara yang serak bagaikan ingin menelannya hidup-hidup. "Yos, lagi-lagi kamu." Tatapan Yos menyinari sinar gelap dan melihatnya. "Kelihatannya kamu dari awal sudah menduga akan ada hari ini. Kenapa kamu tahu aku ada di sini?" Leo sama sekali tidak mengerti kenapa Yos bisa muncul di sini. Bukankah dia adalah seorang pengacara? Kenapa bisa mengetahui begitu banyak informasi?
melainkan dirinya yang sudah lama bergelut begitu lama juga tidak mudah mendapatkan kabar ini dari Kamia. Yos pun tersenyum, mengatakan ucapan yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Leo sudah yang kedua kalinya.